semua penyebab penyakit itu racun. Racun salah satunya tidak hanya dari minuman, makanan, polusi udara, tapi salah satunya suara. Nah itu, koncoku pernah stres, Mas. Itu mau goro-goro krungu suara. Ora banter, suarane bojone. Kita mungkin tahu Mas Gilang dari videonya yang ada di Tumpi yang lagu Sakdermo ya Pak. Sakdermo. Kita mungkin pengen tahu teman-teman keseharian Mas Gilang seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Niki nembe sibuk nopo niki jenengan Mas? Saya masih di jalur terapi. Ya pengobatan alternatif dan jamu. Ada jamu uyup, jamu kebyur, jamu seduh. Ya, pokoknya kisaran ke tradisional. Oh, setiap jamu seduh napa-napa ngoten niku to, Mas? Benten-benten to, Mas. Efeknya jamu yang sama misalnya. Terus niki eksekusinya akan diseduh, akan dicelup, akan di... Oh iya, kalau jamu seduh kan sekarang banyak jamu modern yang sudah dikemas pabrik gitu. Seperti salah satu pabrik nasional itu mengemas jamu yang sudah serbuk. Yaitu kita seduh. Ada juga bumbu-bumbu tradisional ya seperti kapulogo, mesoyi, kayu manis dan sebagainya, ceplek, dawung. Nah itu juga tergantung nanti apa yang dikeluhkan konsumen. Rata-rata sekarang mau capek, nah, itu kesel, pegel, pusing lah. Ya rata-rata seperti itu karena mungkin padatnya aktivitas, tingginya aktivitas. Dan selain jamu, cenderung kita sarankan untuk bekam. Nah, jadi gini Mas Adit, di lapangan itu real ya. Jadi termasuk wong kampung ya wong kota. Pergeseran modern ini sangat mempengaruhi kesehatan, gaya hidup. Dulu ketika mbah-mbah kita, orang tua kita masih sangat tradisional, di mana mereka masih banyak gerak, jalan dan sebagainya. Masih ngeliwet itu masih di ada yang di ngaru, terus diadai tumbu. Orang tidak berpikir Mas sampai ke sana. Kenapa ini? Bagaimana ketika nasi itu habis di tanah dipindah ke tumbu, itu ada efek kesehatan yang besar sebenarnya. Nah itu ya menurut saya seorang pengobat ya memang ada betulnya. Kenyataannya wong-wong sing kencing manis, darah tinggi niku banyak saran pengobat untuk mengkonsumsi nasi dingin. Tidak dianjurkan nasi hangat atau panas. Malah ki magic jar niku mboten nggih. Mboten direkomendasikan nggih. Wah ya, saya tidak mengatakan ke sana karena itu suatu produk-produk modern kita nggak berani gitu. Karena kita nggak berani itu nanti kan berbenturan. Mungkin dimusuh iya itu. Pokoknya saya nggak berani lah bermusuh-musuhan. Yang penting jalurku jalur benih gitu. Karena magic jar iso ngiklan. Ini Mas, kalau mbah-mbah kita dulu ada dandang sabruk yang pakai langseng. Ya toh? Jadi itu ketika ngukus nasi bisa saja kandungan-kandungan racun dalam nasi itu tiris. Nah, dia ikut diangkat terus diilir. Nah, dikepeti. Nah, itu juga sebenarnya ada sumber-sumber kesehatan di sana yang orang-orang modern ini tidak menyadari. Ya wong sekarang kita ini instan baik. Nah, itu. Kita instan. Termasuk banyu pususan niku. Wah, itu ada manfaatnya. Jenenge jamu banyuleri. Sampean tahu wong Jawa itu sebenarnya ampuh. Ampuhnya di mana ya? Sampean tahu wong anyang-anyangan. Ya, anyang-anyangan itu wong Jawa nggak mikir ini obatnya apa-apa. Taleni jempol. Bayangkan taline itu disugesti dengan kloso bodol, mendong bodol. Oh, saya kudu mendong. Iya, itu sugesti sebenarnya. Mau ditaleni karet pun sembuh. Tapi ini pintarnya orang-orang Jawa masa lalu untuk memberi sugesti kepada orang yang kesulitan. Sangat halus sekali. Nah, ini kita bercerita tentang penyakit juga seperti itu. Saya sering ngobati. Contoh orang stroke.
banyak orang terjadi stroke itu sebenarnya ya menurut medis ada penyumbatan pembuluh darah, ada pecah pembuluh darah ya. Tapi sebelum terjadi penyumbatan itu ada masalah. Masalahnya biasanya cenderung kepada masalah personal. Ada yang diceritakan tentang lagunya Mas Jais yang beberapa waktu lalu, ceritanya kemulan utang. Loh jangan salah loh, efek dari utang itu penyakit. Efek dari penyumbatan, pikiran, gemeter, dredeg itu sebenarnya. Saya sebenarnya mendengarkan lagu di Tumpi yang paling saya tersinggung lagunya Kangen. Kemulan utang. Kalau geng sampai kalau highlight tadi tema obrolan ini kemulan utang. Pencipta lagu ini kurang ajar ini saya. Saya itu sering juga nyiptain lagu ya karena kita banyak longgar lagu ya karena memang. Tapi ini kemulan utang seperti lagunya Kang Jais beberapa. Dan memang betul permasalahan gaya hidup modern ini memacu adrenalin, memacu aktivitas, akhirnya apa? Kesehatan ini terabaikan. Termasuk bagaimana kita memilih makanan dan minuman instan. Nah itu sumber. Nah ini kita cerita bagaimana banyaknya penyakit menurut pengalaman yang saya alami. Karena saya sering sekali pasien mempunyai keluhan nggak bisa tidur contohnya, ya. Beb, saya ini sudah bertahun-tahun nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Pokoknya nggak tahu kenapa. Tapi dengan saya ajak ngobrol, rileks, santai. Misalkan yang nggak bisa tidur ini perempuannya, atau istrinya. Saya ajak ngobrol suaminya. Pak, kira-kira pengen cepet sembuh nggak istrinya? Ya pengen tuh. Kalau pengen buat sekali-sekali, ya jangan sekali lah, sering kali. Nambah ngomongan? Enggak. Seorang istri yang susah tidur itu sebenarnya sepele. Tungguin saja di sampingnya. Dengan diajak ngobrol, dengan diberikan ya cerita-cerita ringan. Dan betul, ini sebenarnya bukan obat, tapi terapi secara emosional. Nah ini, itu. Orang stroke pun begitu. Kadang istri juga karena ngerawat suaminya umpamanya ya stroke, ya mudah-mudahan kita sehat semua ya, jauh dari penyakit seperti itu. Sebenarnya diberikan ciuman, belayan, kasih sayang atau dilayani kapan dia mau, itu sebenarnya efek untuk meningkatkan kesembuhan cepat. Itu sudah iya itu saya membuktikan beberapa pasien. Ya ini belum ada risetnya ya. Cuman ini tentang penyakit itu sebenarnya kesembuhannya tidak melulu obat. Nah, tidak melulu obat. Ya, dengan ya pinter-pinternya kita mengatur waktu dengan keluarga. Itu jauh kayak enten ngene. Kecenderungan tadi walaupun itu tidak terbukti secara empiris tapi nek ngene biasanya ngene nek ilmu titen. Jadi wong Jawa itu sebenarnya sing masih pakem Jawa, ning zaman saiki anak sekarang sudah dahdah. Apalah itu. Wong Jawa itu dari apa saja dihitungkan tepat. Dihitungkan tepat. Contoh tentang pengobatan, contoh istilahnya gugon Tuhon. Gugon Tuhon itu ilmu titen tadi, ilmu titen. Nah itu ilmu titen. Tadi ada suara perenjak, umpamanya ya, karep eneng tamu. Ya ndak tahu itu ilmu dari mana, ndak ada kitabnya. Sampai hari ini saya cari itu ndak ada kitabnya. Ini sebenarnya kan yang menarik ya tadi. Iya. Jenengan sebagai pengkarya musik punya latar belakang pengobat. Iya. Ini kan sebenarnya menarik. Enten beberapa buku yang riyen pajaman tesih seneng maca. Nek sakniki senengane mung momongan. Iya. Riyen niku enten jenenge healing. Bunyi sebagai healing. Nggih, pengobatan untuk penyembuhan. Enten gelombang-gelombang sing mari wong niku ayam nek wonten Jawa niku layap-layep ping aluyep kaya arep turu arep anu ngaten-ngaten kan sebenarnya turu setengah ora turu. Niku sebenarnya kadang kita sedang bersinggungan dengan kune Gusti Allah. Ada yang bilang seperti itu, di mana itu bisa dikai afiliasi positif. Betul. Kowe iki wong kaya ngene, kowe wong kaya ngene, wong kaya ngene. Nah niki sing hubungannya jenengan sebagai pengkarya ya. Jenengan memasukkan niku napa mboten? Kaya nek kula nonton ngene wabah jenengan ini kan sebenarnya enten Japa montrone barang Gusti nyuwun ngene, Gusti nyuwun ngene, Gusti nyuwun ngene sebenarnya niku juga toh napa healing juga. Iya.
Saya sering mengistilahkan kepada ya maaf pasien ya, bahwasanya semua penyebab penyakit itu racun. Racun salah satunya tidak hanya dari minuman, makanan, polusi udara, tapi salah satunya suara. Nah itu, koncoku pernah stres Mas. Itu mau goro-goro krungu suara. Ora banter, suarane bojone. Wis nyelekit, dadi loro stres. Nah, suara-suara termasuk dalam pengobatan kami ada ruqyah sholawat. Di mana kita membaca sholawat. Wis hakul yakin ainul yakin. Nek wong maca sholawat ora eneng nesune. Ketika tekanan ini alam bawah sadar itu tidak ada kemarahan, lah disitulah titik ketenangan. Nah penyakit itu juga menurut saya adalah makhluk, di mana makhluk itu yang jahat dibawa dari unsur jin dan setan, positif dari unsur malaikat dan rohani kita. Nah ketika dibawa kepada bunyi-bunyi yang menyejukkan, maka ya efeknya bukan sebagai penyembuh tapi mempermudah kesembuhan. Ketika oh Mas Adit sakit, senenge ngrungokke musik keroncong, dia dibarengi dengan terapi, baik itu ke dokter atau ke tabib atau ke pengobatan yang mana sajalah, dengan dibarengi kesenangan mendengarkan musik itu efeknya cukup besar untuk penyembuhan itu. Dan sering saya sebelum mengobati sering tanya sama pasien, Pak, kalau yang sakit laki-laki, jawane sampean remene napa to? Kula niku remene anu Mas, rengeng-rengeng gending Jawa. Nah, istrinya saya anjurkan cobalah bapak dirungokke yo lagu-lagu yang disenengi napa, nostalgia. Jadi punya penyemangat. Otaknya itu kembali semangat untuk mempengaruhi semua gerak saraf itu kan otak. Kalau otaknya ada semangat, kesembuhannya cepat. Nah itu mungkin saya sependapat sekali dengan panjenengan. Mungkin saya enggak tahu istilahnya ini dan baru hari ini saya. Iya. Dan belum cerita lucu soal niku. Soal no, suara marai loro niku. Iya. Kalau tahun pinten gitu 2016. Kalau kan seneng nulis. Iya. Kebetulan artikel-artikel tentang musik konten niku dalam nulis. Judulnya ini kan mendem sound system. Mendem sound system niku sebenarnya cerita ngeten niku. Niku dikira nek wong orang gagas niku dikira biasa tapi sebenarnya niku masalah. Itu ceritanya Mas kula lagi garap musik ngoten niku, tiba-tiba azan Jumatan. Suruh mangga Jumatan. Wah, wis telat teman. Pun khotbah nika. Jadi dari itu tuh maka iki ngomong apa kok dalam pikiran kula niku suara-suara wong ngeten iki dan istilah musik iki jenenge masking. Dadi marai gelombang utake ora genah ngoten niku. Niku kula dadi kelingan nek pas jaman jagong terus suarane gugu terus kaca-kaca nganti keder ngoten niku. Sebenarnya niku marai mumet. Iya. Nek wong sing gagal, kecuali dhek niku pun kulino mendem sound system dadi. Nek wong boten kulino mendem niku kan niku efeknya gede banget ten pikiran. Marai pikiran semerwong, marai napa-napa ora tenang nyambut gawe surapena. Terus kalau Jumatan niku tengah-tengah Jumatan niku kula mikir, wah iki suarane kaya pas aku jagong kae. Dadi ora ngrungokne si imam si kotipe niku kok ora krungu suarane double kali kula mikir iki sound sistemnya anyar iki ketoke. Wingi ora kaya ngene iki. Dadi pikiran kula mateng putih-putih. Si suara niku implikasinya kan semoten niku. Tapi sebenarnya kontine aku nek kula ngeten iki Mas. Apa penempatan bunyi niku kan kudu bener. Kenapa rekaman kuwi kudu oh iki ditaruh di pen kiri, ini di pen kanan iki sebenarnya ben sing ngrungokne ya ora bingung ora ngeluh kundune. Betul. Sekarang niki sing kula garis bawah. Terus niku sebenarnya implikasi ngeten. Nek akeh wong ora gelem masjid, apa dhisik eneng wong geger azan kuwi marai apa jeneng bising apa ngono. Aku soal pilihan sound system pilihan sound system. Ketika sound systemnya public address niku kaya sing speaker toa masjid niku lho. Iya. Toa masjid niku kan sing penting gandang. Dan suaranya middle tok. Mergo iso gandang. Tekane adoh.
Nek sing apik kaya napa jenenge home theater niku jenenge hi-fi. Hi-fi. Lone itu, high itu, tapi kan niku mboten gandang, mboten karena endi. Ketika fungsine niku ngomong digo nyeluk wong kan kanggone kaya ngono kuwi. Terus ketika wong teko ning gereja, teko ning masjid, sound system elek. Nek wonge wegah teko rono neh bukan mereka wegah mendekat karo Gusti Allah, tapi iki salah sound system, salah soundman lho iki. Boleh sampai ke sana. Iya. Bagaimana implikasi bunyi ini? Ya, kalau tentang sampai ke situ tadi itu kembali kepada personal ya, yang menilai. Kalau saya, justru saya itu sebenarnya senang bikin lagu, seneng nyanyi ning lagune dhewe. Nyanyi lagune wong liya aku ra iso. Cuman tentang sampai di bunyi, saya di rumah itu hampir tidak punya sound system, Mas. Itu. Jadi cenderung saya itu lebih dengan suara hening, tenang. Nah, itu saya juga menganut paham-paham ya bapakku sing gitu. Le urip dadi wong Jawa kuwi penak-penake wong. Wong Jawa apa meneh sing nggugu agamane. Tak baleni wong Jawa sing nggugu agama. Makanya ibarat agama sing mlebu ning Jawa iki tumbuh ketemu tutup. Wong Jawa itu sudah mempunyai karakter anteng, meneng. Nah itu. Makanya eneng istilah wong Jawa untuk menyaring segala sesuatu itu dengan cara topo broto. Topo. Topo niku bukan istilah orang yang duduk di pohon, di bawah pohon berhari-hari tidak. Tapi istilahnya topo itu noto sak apa-apane, topo itu ditoto sak apa-apane. Termasuk dalam hidup kita, termasuk mencari sehat. Nah itu. Apa kita kalau sudah dapat gaji puluhan juta, ratusan juta dijamin sehat? Belum tentu, Mas. Ternyata wong sing sehat itu kembali kepada hatinya. Saya punya orang tua umure wis 80 lebih. Saya punya Pak D hampir 90. Ning masih bersepeda, masih ke sawah, masih jalan. Dan saya merantau kemana-mana, sampai keluar Jawa kemana-mana. Wong tua-tua panjang umur itu setelah saya tanya, Mbah sampean kok awet mensehat, Mbah awet roso, resepe nopo? Ternyata bukan masalah banyaknya duit. Punya duit ya wajib niku. Nah itu. Bukan masalah banyaknya duit, tapi ketenangan hati. Salah satunya ketenangan hati iki ternyata ora wani duwe utang. Bayangkan, ora wani duwe utang. Aku diceritani bapakku pun duwe utang 100.000 ora iso turu aja itu. Mumet. Itu. Dan banyak orang-orang tua yang panjang umur. Mbah sampean nggih ngerokok. Nah ini. Tuh. Jari ngerokok marak kayak ngeten, Mbak. Ya itu tak jari. Aku ora. Sauran sederhana ini bukan menyepelekan kesehatan, tapi justru mereka itu lebih percaya dengan kuasanya Gusti Allah. Karena wong Jawa kuwi wis banget percayane karo Gusti Allah, karo pangeran. Bahasane wong Jawa kuwi pangeran. Pangeran iki pengengeran. Tempat kita datang, tempat kita meminta, jarene simbah niku pengengeran. Nah, kalau kita sudah sampai kepada pengengeran itu, wis ora duwe rasa semelang, ndak punya rasa khawatir. Termasuk dengan penyakit. Makanya orang yang sudah hidupnya tenang, hidupnya mempunyai pengendalian diri, justru mereka banyak sehatnya, walaupun tidak pernah senam aerobik. Lucu itu betul itu. Mbah Kedah, Mbak Desanya itu tidak pernah senam aerobik. Tapi aliran darah aerobik. Neng kenapa sing senam aerobik kok malah neng sing keneng diabetes? Niku koyo wong Jumatan niku, Mas. Awake aerobik neng pikirannya mboten aerobik. Iya. Saya melihat podcast jenengan dengan Mas Jais itu, orang itu cenderung menjadi korban produk. Sampean pernah bilang itu sama Mas Jais itu ya. Tak pikir itu, Mas, sambil tidur sambil duduk, kayak Mas Adit ngomong HP iki metu anyar. Ini kan gaya hidup seperti apa itu gaya hidup? Ya penyebab penyakit, Mas. Kepinginan kaya diujul. Wah iya. Kudu pengen. Jadi memang sakit itu secara rumus itu memang ojo nganti ilang.
Sebab nek penyakit di dunia hilang, akeh wong nganggur, Mas. Nggih. Termasuk saya barokah yang penyakit. Lho iya tadi tukang pijat itu barokah yang penyakit. Nah niku barokah yang penyakit. Mula ya tak syukuri ya semoga-moga tetep isih eneng wong lara. Senajan tujuan kita memang bagaimana mengajak pasien yang sakit segera sembuh dengan cara yang kami ketahui nggih. Ya walaupun kadang-kadang cara kami ini enggak masuk di akal. Ya memang kami tidak memaksakan harus masuk di akal, tapi masukkan di hati. Iya. Oh iya. Ngomong-ngomong soal healing, ngomong soal sing itu hubungannya sama musik. Iya, iya. Ini kan yang menarik nih. Lagu mengandung syair magic. Oh. Ini kita kalau butuh diceritani. Niki napa nih? Yang mana? Niki. Memayu hayuning bawono. Oh, memayu hayuning bawono. Mengandung syair magic. Iya. Memayu hayuning bawono itu sudah saya tulis, sudah saya ciptakan lagu. Kebetulan memang dari kecil saya itu sering mendengar bapak itu cerita. Ada bapak itu kalau cerita ngesti tunggal, memayu hayuning bawono, dan kebetulan tahun 95 saya awal masuk ke salah satu pencak silat seni bela diri. Di situ ternyata gulangannya ilmu-ilmu kawruh Jawa. Nah itu memayu hayuning bawono. Nah itu ya di Indonesia banyaklah dulur-dulur. Ketika disebutkan itu apa aliran pencak silat itu sudah tidak usah ditutupi, sudah pada banyak tahu. Jadi di situ menceritakan bahwasanya manusia itu saling berkaitan, saling membutuhkan. Ketika saling membutuhkan ini hanya satu kata, yaitu tadi bergotong royong. Maka memayu hayuning bawono adalah ikut menjaga kelestarian dunia sesuai perannya. Niku. Karena dalam bahasa Al-Qur'an kita ini menjadi perwakilan dari Gusti Allah. Khalifah. Nah, itu. Maka ketika kita ini menjadi mewakil, ya sesuai apa yang ditunjukkan kita ini sebagai guru, ya wakililah. Bahwasanya guru itu membawa ilmu kepada kebenaran. Ketika kita ditakdirkan menjadi seorang seniman, ya kita harus mewakili dunia seni itu. Terus jangan seni dijadikan suatu hal yang arogan. Kan banyak toh Mas. Dalam berseni yang penting aku ini omsetku itu akhirnya usaha salah-salah. Nah disitulah makna memayu hayuning bawono. Kenapa ada magic? Magic itu sesuatu kekuatan, apa ya istilahnya apa? Kalau menurut sampean mungkin yang lebih paham. Magic itu apa? Magic itu sesuatu orang yang tidak sadar tapi bisa terjadi mungkin seperti itu. Nah, di luar nalar. Di luar nalar. Ketika memayu hayuning bawono ini betul-betul kita terapkan. Setiap orang mempunyai kesadaran dengan kecintaannya, ciptaan Gusti Allah. Wis ndak ada namanya sungai kotor. Ndak ada gunung jugruk. Ini apa betul? Nah, ini. Maka akhirnya pada pusatnya kita sudah terlepas, putus rasa tega. Nah itu. Putus rasa tega. Ketika kita sudah bisa memayu hayuning bawono betul ikut berperan, kita ini rasa tegele hilang. Nah, jadi apapun yang diciptakan Gusti Allah enengnya mung cinta kasih. Itu sebenarnya yang saya maksud. Memayu hayuning bawono. Dulu kalau pernah baca suatu analogi tentang peran itu wow. Iya. Sebenarnya enten obrolan sing di episode yang lalu kali Kang Jais misalnya. Iya. Fungsi seniman itu sebenarnya sebagai orang yang kasih tawaran jawaban atas masalah kayak kemulane Kang Jais itu tawaran. Jadi jawaban ini mau sepele kok. Kowe rasa melu gaya hidup wong liya. Dulu wonten kenapa analogi ngeten iki? Kayak wujud omah iki iso ngadeg, eneng gendenge, eneng cagake, eneng temboke, eneng lantene. Nek kowe dadi lantai ning ngisor ya ora terus kowe dadi rendah. Tapi fungsimu ya kuwi. Iya. Fungsimu ya kuwi. Eneng kearifan-kearifan yang seperti itu. Iya. Itu luar biasa Mas. Kalau kita mau betul-betul belajar ke dalam itu sebenarnya ya ora sepele kan. Kembali kepada yang sampean tanyakan itu juga endingnya kepada kesehatan Mas.
Nah, kita salah satu daerah Indonesia itu saya pernah melintas ke daerah Bali, bagaimana di sana itu saya melihat sungai-sungai itu bersih. Padahal kalau diceritakan dalam Al-Qur'an agama kita, surga itu era swarga itu ngisore kuwi banyu mili bening era. Prototipe swarga. Nah, iya. Nah, Anda bisa bayangkan ketika air di sekitar kita sudah rusak. Nggih. Ketika valen wis tercemar. Kira-kira wis surga apa neraka? Iya ta? Surga neraka kuwi mulane sudah digambarkan donya iki gambarane swarga neraka. Nek rumangsamu penak lungguh tengok-tengok ning pinggir kali napa sing ambune kecing bacin ya kuwi. Nek awakmu luwih penak lungguh ning sungai sing asri. Makanya saya sering bilang pemerintah sering ngucurkan dana. Wah, khususnya desa-desa lah ngucurkan dana. Sing diperbaiki talut pinggir dalan. Nah, mbok desa-desa kuwi sekali-sekali sentuh lah itu. Ya, sungai ya ta. Ya itu pinggir-pinggir kalian lho. Ayo. Nah, zaman cilikane dhewe dong muncul HP ta. Mulai sekolah bledek lambi pecah senenge ra umum. Banjir, tumpahan debok rakyat senenge minta ampun. Karena apa? Kaline resik. Ya surga kuwi. Neng sekarang bayangkan, kali-kali sudah beralih fungsi. Gitu. Ada saya bikin lagu itu judulnya Nasib Petani. Jadi saya gambarkan dalam lagu itu ya nantilah kita akan upload itu. Jadi lemah kuwi wis ora gembur sebab tandurane wis dudu pari, dudu jagung tuh. Tandurane watu, Mas. Nggih. Pondasi. Nah iya, pondasi. Sampean ngerti pondasi tak bahas. Sampean ngerti pondasi. Pondasi. Nek zaman biyen kuwi pondasi jenenge apa? Ngisor cagak to dhuwur. Ngisore cagak kuwi jenenge apa? Umpak. Umpak. Ditumpangke lemah. Ditumpangke lemah. Wong ora wani nek diumpak dadi wani ora? Nggih. Wani ora? Ora. Wong ora wani. Diumpak karo kancane dadi wani. Dadi wani. Umpak saiki ilang. Umpak ganti pondasi. Apa-apa dindasi, Mas. Maksudnya apa-apa do dipikir. Ora mah itu 40 tahun diabetes. Kencing manis, asam urat itu sebab apa? Apa-apa dindasi. 32 bablas. Lha tenan kuwi Mas, kuwi ora omong kosong kuwi iki suatu jarwa dosoke wong Jawa. Sederhana ning Mbah napa to Mbah pondasi? Le ngerteni ana pondasi kuwi watu gantine umpak. Umpak kuwi wong ora wani nek diumpak dadi wani. Wong ora kendel diumpak dadi kendel. Saiki pondasi le. Apa-apa tok ndasi, tegese tok pikir. Kudune ra mikir politik, gandeng ngerti berita politik, melu pikir politik. Sok pinter ya. Ta? Wah, dadi stres. Apa-apa dindasi. Mula saiki dhuwure pondasi kuwi tembok. Nah niku. Wong saiki akeh sing uripe metete kokean tombok. Lah kuwi. Iki Jawa, Mas. Jadi hal-hal sepele seperti ini, ilmu Jawa itu sebenarnya digathukke nggon sepele-sepele, ya ta? Eneng tembang apa mentok-mentok tak kandhani ngene itu sebenarnya ulah ngoten. Ya ta? Sluku-sluku bathok. Ya ta ngerti? Sluku-sluku bathok ela elo si Rama menyang Solo le-ole payung mutha. Payung mutha iki payunge wong mati. Wong sing paling lungguh sing paling merdeka tak takon Mas, lungguh piye? Ndodok apa sila apa sluku bathok gitu. Wong sluku bathok. Kuwi lungguh sing paling merdeka, mbok lungguh jam-jaman lho sluku bathok. Kuat. Santai. Ah santai. Nek cah sakniki PW. PW ya. Bathoke elake lho. Elake lho iki tegese apa? Ya wong wis tekan atine memayu-ayu ning bawana termasuk dia berperan. Elake lho la ilaha illallah. La ilaha illallah. Elake. Si Rama menyang Solo lho nek agamane Islam kuwi wong iki kon salat. Sebab salat kuwi sesuk nggo sangu mati supaya entuk payung. Mula bathoke elae lho, zikir ya Mas. Menyang Solo salat. Heeh. Ini wah bayangkan iki kita cerita tentang seni nggih. Begitulah wali-wali tanah Jawa. Sebegitu tinggi nilai sastranya yang orang lain sampai tidak menyadari artinya. Gitu. Wah, jero Mas. Termasuk gundul pacul, gundul pacul. Bayangkan itu. Dan lagu itu awet zaman wali sak yakene arep keterak keong racun, arep keterak apa lagu-lagu sing
bodoh amat. Tetap Enggak, eksis, enggak Mas. eksis. Mergo niku kita punya Nah. karakter. Punya nilai, punya value sing Iya. lagu saniku niku mboten duwe. Iya. Jadi nek anu nggih kula sebagai pengamat ya nonton musik iki mau dadi iki susunan nada yang baru, Ah. tapi tidak berbicara sesuatu. Iya. Mari enten karya-karya sing bikin kula niku anu ya, tercengang. Nah, Termasuk sing niku Kang Jas niku kumpulan utang. kemudian itu Karya, seni Iya. sebagai karya sing jujur, sing iya. punya nilai. Ayo, itu bola baline umpak diganti pondasi, dadi kemulan utang, Mas. Nah itu. Tapi niki Mas, pilihan jenengan ketika Nggih. menciptakan lagu niku basa Jawa. Iya. Pilihan judul niku dengan pertimbangan apa sih sebenarnya kan? Iya, ndak ada pertimbangan, Mas. Saya bikin lagu, apapun judulnya, apapun isinya, kadang-kadang spontan. Aku melihat cah mancing tadi lagu, pun ndak punya niat aku pengen pengen bikin lagu ini. Justru saya kalau bikin lagu, aku pengen gawe lagu ini, ukeh ra dadi ini, Mas. Gumun aku. Bojoku nesu, Mas, spontan iso dadi lagu. Mulanya aku ditakoni kanca-kanca, "Oh, Mas Gilang, ning ngendi kok ijene wani-wani? Aku mung siji sing wedi, angger bojoku merengut." Preman tatoan, Mas. Aku biyen tau ning Kalideres, Jakarta ya, Kalideres Jakarta. Preman tatoan sangat. Sopo-sopo wedi. Bengi ya zaman kae si seneng telung huruf to, si Ayu kuwi. Iki ya pokoknya sejenis itu. Wak kira preman ku ya gagah tenan. Bojone cincing rok. Ayo mulih pura jawane. Wedi mulih. Walah, gaplek. Ya gaplek. Itulah. Ini juga obrolan-obrolan ringan. Salah satu kita mencari kesehatan dengan Nggih. Kan iki Mas, kula nemu sing lucu mulai niki. Campur Sari berawal dari bisikan gaib tercipta sebuah lagu fenomenal. Wah, ketoknya gayeng nih. Niki triggerin jenengan sebenarnya ketika mencipta, ketika jenengan menulis ini triggerin apa sih sebenarnya? Sampai jenengan wah gaya lagu ini. Oh ini, itu mungkin kalimbuling tapi belum di arrangement itu. Iya. Ini seperti ini iya. Ini kalimbuling. Ini kenapa nih? Kalimbuling itu kebetulan di belakang rumah saya itu ada belik, namanya belik Mbah Singo Kerti. Itu di belakang rumah saya tepat. Dan sekarang kita bikin pemandian anak-anak. Ada sebelah wetan itu kalimbuling. Nah itu memang sebenarnya saya ciptakan lagu itu untuk desa saya, yang sampai sekarang juga belum saya produksi, ya. Nah itu. Jadi saya mencermati itu tadi. Berawal dari memayu-ayu ning bawono, saya sering miris ketika sungai itu kotor, banyak penuh dengan sampah, penuh dengan popok, dengan apa pampers dan sebagainya. Kali kuwi cilikanku biyen ambyur ibarate lumban ning kono ora samar kecak beling. Nah itu. Nah itu. Jadi ya yang saya maksud bisikan halus itu ya bisikan nurani itu. Iki piye iki? Punggawa-punggawamu piye? Ngerti kali kok ngene kok kebak carang do meneng wae. Jarine pendakno itu dana miliaran. Nyang ngendi kanggo kali? Dan padahal swarga kuwi isine kali. Kaline rusak, swargane entek. Iki ora nyinggung siji lan siji. Ning mbok menawa eneng para punggawa krungu ya syukur-syukur lah kita ini ya seniman kan. Ngono kuwi lha piye? Arep piye? Seniman iki arep nyanyi kaya Iwan Fals ngono. Iya sekedar nyanyi. Mulane ya kita mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, di samping tadi kita membahas tentang kesehatan, ya wong sehat iki wong ngene iki. Pedhok kancane guyu. Salah satu iso guyu. Rahmate Gusti Allah iki sing paling nikmat kuwi guyu. Nek iso guyu ngakak berarti rahmate bahagia. Ra ketangisine mbul jenenge. Aku ora mudeng sampean ya ora mudeng aku. Tapi obrolan ini menarik Mas. Iya. Banyak yang iso disinau ya teman-teman ya. Mas Tabib Gilang sing salah satu artis ning Tumbi ini punya latar belakang pengobat sing beliau ini detail sama lingkungan sekitar, perhatian sama kebudayaan. Sekecil obrolan kayak ngeten niku kan kita sedang menggali nilai-nilai
nilai-nilai mbah-mbah awake dhewe Iya. kan. Ya itu kita ini hanya serpihan-serpihan ya Mas. Cara-carane wong cilik, wong pinggiran yang berusaha ikut bersuara walaupun seberapa besar nyaring suara kita ndak tahu nanti seberapa Iya. jauh ya. Nggih. Yang penting prinsipnya kita itu ya semangat, yakin mawon. Mulane tembunge wong Jawa kuwi wong sing duwe turahan kuwi wong udut. Nggih. Nah niku. Wong sing duwe turahan kuwi wong udut. Kok iso ya? Turahane apa? Tegesan. Kenapa tegesan? Wong urip kudu teges. Teges apane? Nggih napa mboten? Kayak anu, cara memakna yang berbeda wong kudu apa duwe arti jeneng tegese. Tegese, teges. Dadi nek dadi seniman ya seniman sing teges. Jangan meracuni seniman. Menjadikan seni itu sesuatu yang bubrah. Nah, jadi ya sama aja mulane tegesan. Mula sadurunge dadi tegesan, dadine udut. Apa-apa kabeh kuwi mau kudu diodot. Nah, tegese dipanjangkan pikire, atine aja gampang tersinggung. Dilar atine. Iya, gitu Mas. Pikire. Gitu. Pada puncaknya yaitu tadi kita berada andil peran dalam memayu hayuning bawana. Itu. Intinya jalani peranmu sesuai peranmu. Peran lah itu. Kowe dadi seniman yo, seniman. Seniman. Kowe dadi punggawa yo, punggawa sing tenan. Iya. Sing patut, punggawa sing patut, seniman sing patut. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.